ucapan syukur Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan kepada kami nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Kami tahu ketika kami masih bisa melayani itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang hidup, yang sebentar akan kami terima. Dan kami akan boleh mengalami kemerdekaan ketika kami bukan saja mengetahui akan kebenaran, tapi kami menghidupi dan mengaplikasikannya dalam hidup kami setiap hari. Sehingga kami boleh mengalami setiap keajaiban-keajaiban firman-Mu itu nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati setiap kami yang sebentar lagi akan terima benih ilahi. Baik yang mengikuti ibadah secara online maupun secara onsite. Supaya tidak ada satupun benih yang akan dirampas oleh si jahat. Tapi benih itu jatuh tanah hati kami yang subur, yang sudah dilembutkan oleh pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani dan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Ya, saya juga ini menyapa yang masih mengikuti ibadah secara online juga. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya harap kita tidak sedang menonton ibadah, tapi kita semua, ya saudaraku, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh mengkondisikan sekitar kita untuk benar-benar kita bisa konsentrasi tertuju kepada firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya sungguh sangat bersyukur juga setelah 4 bulan ya, 4 bulan ya saudaraku kita harus online di tempat ini, harus online. Kalau di Semarang kita Agustus awal memang sudah mulai, walaupun ketika kita online ada beberapa jemaat yang tetap meminta dengan sangat untuk bisa hadir di gereja, dan dengan kita ibadah terbatas, kita tetap mengizinkan saudara dengan berbagai alasan. Karena mereka bilang, Bu, kalau online itu saya tuh nggak bisa konsentrasi. Sebentar ada telepon ya tak angkat. Nanti lihat kacang ya pengennya nyemil sambil ibadah sambil nyemil kacang. Kalau di gereja kan nggak mungkin kan sambil makan kacang saudara. Ya saudaraku dia bilang saya lebih baik datang ke gereja aja ya, tolong saya diizinkan. Nah, hari-hari ini juga orang tua juga terbagi menjadi 2 kelompok, pro online atau pro tatap muka ya saudara, dan semua dikembalikan kepada orang tua. Tapi saya bersyukur jemaat di sini tetap antusias, semangat untuk beribadah. Amin saudara. Dan saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bersyukur hari-hari ini COVID-nya mulai mereda. Walaupun baru mereda sebentar, ada kabar lagi muncul varian yang baru, ya varian MU katanya ya, bukan Manchester United saudaraku ya. MU, saya tadi tanya sama Pak Yu karena saya tidak terlalu mengikuti berita-berita tentang COVID. Saya tanya dalam perjalanan, kok MU itu apa toh, singkatan apa toh? Jawaban suami saya itu enak. MU itu singkatannya karepmu katanya gitu saudara. Oh ya udah saya enggak tanya lagi saudara. Ngapain dipikirin gitu ya. Ya paling enggak kan saya tahu lah saudaraku. Nah saudara, berita-berita yang berkembang, oh ini lebih variannya lebih sulit disembuhkan dan segala macam saudara. Tapi saudara, kita punya firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Amin saudara. Apakah kita tidak bisa terpapar COVID? Oh bisa saja. Kok Agus tadi kesaksian, dia terkena COVID, COVID-nya varian Delta lagi. Ya jangan takut saudara, biarpun COVID-nya varian Delta, Yesus kita dia adalah Alfa dan Omega. Amin saudaraku, yang awal dan yang akhir. Saudara, bisa saja mungkin kita terpapar COVID, ya. Tapi firman Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membatangkan kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Loh Bu, tapi banyak yang meninggal. Saudaraku, keluargaku, mungkin orang-orang yang terdekat kita cintai dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Saudaraku, Tuhan belum berhenti berbicara. Di Yohanes pasal 11, Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup.
Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup. Setiap kita yang masih hidup dan yang percaya kepada dia, kita tidak akan mati selama-lamanya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Di live chat yang ikut online, tulis, ketik yes yang panjang gitu ya saudara. Ya saudaraku, karena kita orang Kristen itu mati hanya sekali, hidupnya 2 kali. Tapi orang-orang yang tidak percaya Yesus, saudaraku, hidup sekali, matinya 2 kali, dan kematian yang kedua adalah kematian kekal. Tapi bagi kita, kehidupan yang kedua adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Amin saudaraku. Dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri judul jiwa yang tenang. Katakan sama-sama saya, jiwa yang tenang. Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal 131. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 131 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini adalah salah satu mazmur yang terpendek ya, yang merupakan doa kepercayaan yang dinaikkan oleh Raja Daud di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Dan perikop ini diberi judul apa saudara? Menyerah kepada Tuhan. Ya, di Alkitab secara manual ditulis menyerah kepada Tuhan. Yang berarti apa saudaraku? Kita menyadari bahwa diri ini, hidup kita ini bukanlah milik kita lagi, tapi milik Kristus. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 131, menyerah kepada Tuhan, nyanyian Siara Daud. 3, 2, 1. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, perikop ini diberi judul menyerah kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa memiliki pengertian bahwa hidup saudara dan saya ini bukanlah milik kita lagi, tapi milik Kristus. Ya saudaraku, menyerah kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang bukan menyerah kepada Tuhan, bukan berserah kepada Tuhan, tapi menyerah kepada keadaan alias putus asa. Karena apa saudara? Keadaan yang lalu-lalu kita lihat begitu mengerikan, begitu mencekam. Ya, saudaraku, kami dalam 2 minggu, saya dan Pak Yo, kami harus memimpin pemakaman 5 jemaat kami karena COVID. Dan 3 diantaranya adalah satu keluarga. Saudaraku, hari Jumat itu kami memimpin pemakaman dari mama, ya, ibu, ya, seorang ibu usia 49 tahun. Dan ketika saya memimpin pemakaman bersama Pak Yu, di agak jauh dari saya ada anaknya yang bungsu, satu-satunya anak laki-lakinya dia. Sedang berdiri memandang dari jauh karena dia dalam kondisi positif. Satu keluarga semua positif, ya saudaraku. Dan bagi saya kalau pemakaman dengan protokol COVID, saya dan Pak Yo dan Pak Mar, kami selalu usahakan untuk bisa hadir. Ya, kami harus memimpin, saudaraku. Padahal teman-teman hamba-hamba Tuhan bilang, Pak, kenapa harus hadir? Kan pakai Zoom saja, kan lebih aman, ya. Bukan kami mau menantang COVID, tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak. Kami tetap menjaga benar-benar jemaat begitu care dengan kami sampai kami dipinjamin lampu UV untuk steril mobil dan segala macam. Tapi saudaraku sebagai hamba Tuhan, saya tahu bukan perkara yang mudah, ya. Kondisi yang terjadi di hari-hari yang lalu, saudaraku, bagaimana ketika harus memakamkan orang yang mereka cintai tanpa ada yang hadir, saudaraku, bahkan ada yang tidak ada rohaniawan yang hadir, saudaraku. Tapi saya dengan Pak Yo kami berkomitmen, kami harus hadir, bahkan kami harus melayani lebih daripada pemakaman yang biasa, saudaraku. Saya lihat anak
bungsunya ada di situ seusia anak saya Jefta. Saudara, itu hari Jumat. Dan hari Minggu seusai ibadah, saudara, saya ditelepon oleh kakaknya. Tante, ini adiknya dalam kondisi drop, saturasinya udah 60. Nggak mungkin dibawa ke rumah sakit. Karena seperti yang tadi Ko Agus sampaikan, saya juga keluar masuk rumah sakit, saudara. Untuk apa? Karena teman relasi minta tolong dong carikan kamar. Ini saudaraku mau bawa ke Semarang. Mau enggak mau saya harus keluar masuk rumah sakit dan saya melihat keadaan seperti orang keadaan darurat perang. Tenda di luar rumah sakit, orang antri dan tidak bisa terlayani, harus menunggu untuk bisa masuk, itu begitu sulit, saudaraku. Dan saya bilang gak mungkin ini dibawa ke rumah sakit. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa, dan kebetulan itu minggu pertama bulan Juli. Saya bilang ayo semua perjamuan kudus, siapkan perjamuan kudus. Ini kan minggu pertama ya, kalian belum perjamuan kudus kan? By telepon saya pimpin mereka untuk melakukan perjamuan kudus. Dan amin, setelah perjamuan kudus adiknya pulang ke rumah Tuhan. Saudaraku, saya betul-betul syok, saudaraku. Karena apa, saudara? Jumatnya saya baru memakamkan mamanya. Dan hari Minggu itu karena di tempat kami masih ada ibadah, waktu itu kami belum online karena PPKM kan baru diumumkan hari Seninnya kalau enggak salah, saudaraku ya. Hari Minggu atau hari Senin. Jadi Pak Yu harus pelayanan di pedesaan. Otomatis saya dan Pak Mar, kita berdua yang harus standby di Kedung Mundu. Meninggal jam 12:15. Itu baru bisa diambil oleh Yayasan Kematian itu jam 4:30 dan 5:30 baru nyampe di Kedung Mundu. Saudaraku, saat saya sampai 4:30 di Kedung Mundu, saya itu hanya berdua dengan Pak Mar, saudara. Dan apa yang bisa kita lakukan di situ? Kita hanya menunggu memang, tapi disitulah saya melihat kenyataan kehidupan manusia itu begitu rapuh. Di kanan kiri sebatas saya memandang gundukan-gundukan yang masih baru dan segar dengan bunga-bunga yang masih segar di situ. Saya hitung hari Jumat itu ada 12. Hari Minggu, saudaraku, di daerah bidang itu aja ada 15 gundukan. Dan itu ambulan masih seliwar-seliwar, saudaraku. Betapa tidak mencekam suasananya. Walaupun ada orang bilang juga, Bu, tidak semua ambulan itu ada isinya. Ada juga yang kosong disuruh muter-muter. Memang ada yang punya ide seperti itu. Saya juga tidak tahu ide siapa itu, saudaraku. Supaya apa? Orang tidak berani keluar rumah. Saudara, keadaan begitu mencekam dan saya melihat betapa rapuhnya kehidupan. Dan tahukah saudara, keadaan yang kemarin itu banyak menggoncangkan anak-anak Tuhan. Saudaraku, ada teman saya bilang, tolong doakan kakakku. Sudah 1 bulan ini tidak tidur. Saya bilang 1 bulan gak tidur. Lalu apa yang dia lakukan? Cuma duduk termenung. Karena apa, saudaraku? Berita-berita yang seperti itu menggoncangkan jiwanya. Saudara, menggoncangkan jiwanya. Akhirnya televisinya disingkirkan, HP-nya disingkirkan. Dia 1 bulan hanya menteleng, saudaraku. Ternyata kalau saudara bisa ngorok, bisa tidur pules, itu anugerah Tuhan. Nikmatilah, saudaraku ya. Nikmatilah. Saya sekarang kalau ngantuk mau tidur, tidur pokoknya. Karena hari-hari ini banyak orang gak bisa tidur. Terkena apa? Salah satunya penyakit psikosomatis. Apa itu, saudaraku? Penyakit yang secara fisik yang timbul karena apa, saudara? Karena pikiran dan emosi. Kemarin ada teman kita hamba Tuhan, habis kita fellowship hamba Tuhan, dia cerita bagaimana meskipun dia sudah negatif, tapi ternyata dia terkena psikosomatis. Halusinasi, rasanya kalau dia nutup mata dia ada di peti. Dia menutup mata dia ada di kuburan, begitu saudaraku. Dan itu membuat dia trauma, tidak bisa tidur. Saudaraku, banyak orang tergoncang jiwanya hari-hari ini. Nah saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada saudara dan saya. Saudaraku, bagaimana supaya jiwa kita ini bisa tenang menghadapi situasi-situasi yang di depan kita diprediksi akan lebih sulit. Ya, saudaraku, akan lebih sulit. Bagaimana kita bisa punya jiwa yang stabil, jiwa yang tenang? Yang pertama, saudara, di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudaraku, kenapa jiwa kita tidak bisa tenang, saudara? Karena apa? Sombong.
Apa itu kesombongan? Kesombongan itu kalau saya lihat cari pengertiannya adalah akibat dari penghargaan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Dan sikap ini akan menimbulkan kegelisahan dalam diri kita, saudaraku. Firman Tuhan katakan Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, saudaraku. Terjemahan lain katakan orang yang sombong tetapi mengasihani, tetapi yang menunjukkan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Lawan sombong apa saudara? Rendah hati. Dan ciri orang yang sombong ya, itu adalah dia mengejar hal-hal yang terlalu tinggi. Ya, terlalu ajaib. Bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi. Boleh saudara, punya ambisi itu boleh. Tetapi selalu dilandasi dengan sikap rendah hati. Ketika murid-murid berusaha menjadi siapa yang terbesar dalam kerajaan surga nantinya, Tuhan bilang mereka yang menjadi hamba, mereka yang melayani itu nanti akan menjadi terbesar. Jadi ambisi itu gak salah saudaraku, tetapi harus dilandasi dengan sikap rendah hati. Nah saudaraku, ciri orang yang tidak sombong adalah tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu tinggi. Coba kita buka bersama-sama Roma pasal 12 ayat 16. Roma pasal 12 ayat 16. Lebih baik lagi kita baca ini bersama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kata perkara-perkara, kalimat perkara-perkara yang sederhana itu dalam bahasa aslinya dipakai kata tapeinos, ya, tapeinos, yang artinya rendah hati. Jadi dengan kata lain, orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mengejar hal-hal yang terlalu tinggi. Dengan kata lain adalah orang yang berpikir sederhana, berpikir simple, gak berpikir neko-neko, itu orang yang rendah hati. Dan orang yang bisa berpikir sederhana, orang itu akan punya kemampuan untuk apa saudara? Yang pertama, mengampuni, ya. Dia memiliki kemampuan untuk bisa mengampuni, saudaraku, ya. Saudaraku, orang yang berpikir sederhana adalah orang yang mampu mengampuni, saudaraku, ya. Karena apa? Orang yang sombong itu adalah orang yang sulit mengampuni karena dia merasa sok benar, sok hebat, sok paling baik. Itu orang sombong yang memiliki penghargaan yang berlebihan terhadap dirinya sehingga apa? Sulit untuk mengampuni, saudara. Tapi ketika kita punya hati yang rendah, kita memiliki sikap hati yang rendah, yang artinya tidak, saudaraku, mengejar hal-hal yang terlalu besar, berpikir sederhana, saudara akan dimampukan untuk bisa mengampuni. Dan ini yang saya praktekkan dalam hidup saya, bagaimana saya bisa dengan mudah untuk mengampuni dan melupakan, ya, menganggap segala sesuatu tuh ya udahlah, ya, enggak jadi masalah. Karena saya berpikirnya begini, tidak ada orang yang dengan sengaja mau menyakiti orang lain. Kalau orang itu waras ya saudara, lain kalau enggak waras ya. Kalau kita masih waras ya, enggak mungkin kita punya niat untuk menyakiti orang lain. Sehingga apa saudaraku, Yesus di kayu salib saudara, saat tergantung di kayu salib dia bisa berkata berseru, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, bagaimana bisa dia mengampuni ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang menyalibkan dia. Karena Yesus tahu sebetulnya mereka tidak punya maksud seperti itu. Tapi mereka punya cara pikir yang salah terhadap Yesus. Mereka berpikir Yesus itu menghujat Allah. Yesus itu nabi sesat. Jadi ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka berpikir mereka itu berbuat bakti kepada Allah. Saudaraku, sehingga apa? Yesus dengan mudah bisa mengampuni di atas kayu salib. Jadi saudaraku, hari ini kalau saudara, ya saudaraku, sedang dikecewakan oleh saudaramu, siapapun itu, orang-orang terdekatmu, belajar berpikir,
enggak mungkinlah mereka punya maksud untuk menyakiti aku. Mereka mungkin enggak sengaja atau mereka mungkin memang enggak punya maksud untuk berbuat seperti itu. Ya saudaraku, ketika ada jemaat komplain kepada suami saya, Bugem sekarang sombong. Kalau ketemu saya enggak pernah tersenyum, enggak pernah nyapa. Saya dengar begitu, saya ngomong sama suami saya, bagaimana dia tahu saya tersenyum? Kan kita pakai masker, betul enggak saudara ya? Kan kita pakai masker. Ternyata itu dari mata itu bisa kelihatan saudara. Makanya sekarang mata kita harus kita perhatikan ya. Karena orang kan lihatnya di mata, mulut kita kan tertutup saudaraku ya. Saudaraku gara-gara masker makanya badan saya jadi melar ya saudaraku. Kan tiap hari masak mangan masker ya saudaraku. Saudaraku bagaimana dia bisa tahu kalau saya tidak tersenyum. Tapi saya berpikirnya begini, dia nggak punya maksud lah untuk seperti itu. Dia cuma pengen saya lebih memperhatikan dia. Ya, saya belajar berpikirnya seperti itu. Ya saudaraku, jadi kita nggak perlu sakit hati, kita nggak perlu kepahitan. Ya saudara, kalau saya mendengar ya namanya jemaat macam-macam, saya belajar untuk berpikir seperti itu, berpikir simpel aja. Enggak lah, dia nggak punya maksud seperti itu. Kamu digosipin seperti itu, gini. Saya nggak melakukan, digosipin. Pengennya apa saudara? Marah, pengennya apa? Mengklarifikasi. Tapi bagi saya begini, saya mikirnya sederhana. Artis pengen terkenal aja bikin sensasi biar digosipin. Betul enggak saudara? Ya loh, artis-artis, jangan saudara kira artis-artis keluar di TV digosipin itu kemudian mereka stres atau apa. Itu mereka bikin saudara seperti itu. Supaya Anda ingat kepada mereka, supaya dia selalu dibicarakan, supaya ratingnya dia naik, supaya dia selalu seliwer-seliwer di TV. Jadi jangan salah saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang digosipin, ya meskipun gosipnya kurang enak, udahlah anggap aja saudara artis. Betul saudara? Iya kan? Oh benar saudara. Saudara terkenal makanya orang gosipin saudara. Kalau nggak terkenal kan nggak digosipin. Jadi kita ini enak gitu ya. Hati itu enak. Mari belajar memiliki hati seluas samudera. Yang kedua apa saudara? Tiap orang tuh punya salib masing-masing. Jangan tambahi salib saudara kita dengan kita apa? Tidak mau mengampuni. Saya percaya ketika kita berpikir sederhana, enggak neko-neko, kita bisa punya kemampuan untuk mengampuni saudara kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang yang berpikir sederhana, dia akan punya kemampuan untuk senantiasa mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, itu yang Tuhan kehendaki bagi kita di dalam Kristus Yesus untuk apa? Mengucap syukur dalam segala perkara. Maaf ya, saya ingin sedikit koreksi. Ya di luar semuanya yang terjadi tidak mengurangi simpati saya kepada mungkin ada saudara-saudara di sini yang kehilangan orang-orang yang dicintai atau orang-orang yang terdekat seperti yang jemaat saya alami. Hari Jumat mamanya, hari Minggu anaknya yang paling kecil satu-satunya anak bungsunya yang cowok, 1 minggu kemudian ipar dari ibu ini juga pulang ke rumah Tuhan saudaraku. Saudaraku, apa yang dialami oleh keluarga ini? Mereka bersaksi, mereka marah tadinya sama Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan. Dan selalu orang berpikir begini, kenapa aku Tuhan? Kenapa aku Tuhan yang harus mengalami seperti ini? Kenapa bukan dia? Loh saudaraku, saya ingin mengkoreksi sedikit. Jangan sampai kita punya pikir ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak dalam hidup ini. Jangan selalu berpikir kenapa aku Tuhan, kenapa bukan dia? Jadi kita pengennya orang lain yang susah, kita yang enggak kan? Sepertinya begitu saudaraku. Saudaraku, mari belajar dalam segala perkara. Saya belajar begini, Amsal 25 kan katakan, kemuliaan Tuhan itu adalah merahasiakan segala sesuatu. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang itu kedaulatan rahasianya Tuhan. Termasuk soal kematian, saudaraku. Dan seringkali kita tuh pengennya ngerti semua jawaban dari semua pertanyaan dalam kehidupan ini. Padahal kalau saudara tahu semua jawaban itu belum tentu saudara dan saya puas. Malah kita bisa semakin marah dengan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, ada hal-hal tertentu yang itu kedaulatan Tuhan dan rahasia ilahi.
Beri ruang dalam hati kita, dalam hidupmu untuk rahasia ilahi itu. Kalau saudara ingin tahu nanti kalau kita bertemu muka dengan Tuhan, tanya semuanya tuh yang menjadi pertanyaan kita hari-hari ini. Ya saudaraku, tidak semuanya harus kita ketahui. Beri ruang untuk rahasia ilahi itu dalam hidup ini. Yang penting tadi saudaraku, kita punya firman Tuhan. Tuhan berjanji berharga kematian orang-orang benar. Orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin saudara, berharga. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa di sini yang tidak ingin untung? Ayo, siapa yang untung? Angkat tangan. Loh, tidak ada yang ingin untung. Semua ingin rugi. Saya yakin semua kalau bisnis kok Agus, bisnis ingin untung kok Agus? Iyalah, masa buka toko biar rugi ya nggak mungkin. Semua ingin untung. Ya, siapa ingin untung? Semua pasti angkat tangan, saudara. Siapa ingin mati malam ini? Angkat tangan? Tidak ada, saudara. Padahal firman Tuhan katakan beruntung. Kematian di dalam Tuhan itu berbahagia, beruntung. Amin saudara. Mereka tidak mati, mereka hanya beristirahat. Nanti sebentar lagi kita akan bertemu dalam pengangkatan di awan-awan dengan orang-orang yang kita kasih. Wow, itu luar biasa saudara. Dan tahukah saudara, kita ini bukan hanya sedang berada di akhir zaman. Saudara dan saya saat ini kita sudah berada di ujung daripada akhir zaman. Akhir daripada akhir zaman. Karena akhir zaman itu dimulai sejak zaman Yesus. Kalau orang bilang, akhir zaman dari dulu, sekarang akhir zaman, mana Tuhan datang? Saudaraku, kita sudah ada di ujung daripada akhir zaman. Ya saudara, kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Ketika kita mengalami hal yang tidak baik menurut kita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Amin saudara. Ketika keadaan mungkin bisa saja menjadi tidak terkendali, tetap percaya Tuhan tetap pegang kendali. Ketika keadaan bisa saja menjadi tidak menentu, tetap percaya Tuhan punya ketentuan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Di live chat yang ikut online tulis berpikir sederhana. Ya saudaraku. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya kita bisa punya jiwa yang tenang. Ya saudaraku, yang kedua dikatakan begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Nah saudaraku, anak yang disapih, anak yang cerai susu setelah diberi ASI selama berapa waktu, kemudian ada waktunya dia harus mulai disapih untuk mulai makan yang keras. Dan itu proses yang tidak nyaman bagi si anak dan itu proses yang perubahan yang tidak disukai oleh anak-anak yang biasa minum ASI. Saya punya 3 anak, Jefta saya beri ASI 8 bulan, Ariel hanya 4 bulan karena setelah itu dia tidak mau. Tapi Eudia Charity itu saya beri ASI sampai usia 2,5 tahun tanpa susu formula. Ya, jadi dia tidak bisa pakai DOT. Ya saudaraku, dan dia tidak minum susu formula, hanya full ASI saudaraku. Dan ketika proses cerai susu disapih itu enggak mudah. Karena 2,5 tahun dia selalu dekat dengan saya, selalu saya berikan ASI dengan berbagai macam cara. Ada kalanya saya enggak tega, gagal lagi. Tapi apa yang membuat anak saya bisa tetap tenang, enggak rewel ya saudaraku, hanya merasa enggak nyaman dikit. Karena apa saudara? Karena dia dekat dengan saya, dekat dengan ibunya. Ketika saya bilang, Noni sudah waktunya Noni enggak minum ASI, ya dia bilang gitu ya. Dia agak jauh begitu. Saya juga kasihan, sini, saya gendong, saya dekap dia. Ketika saya dekap dia, saya melihat dia itu begitu tenang. Dia begitu puas meskipun dia enggak minum ASI saudara. Karena apa? Dia dekat dengan ibunya. Jadi begini saudara, manusia itu terdiri dari bukan saja tubuh, tapi ada jiwa dan roh. Dan tubuh ini yang berhubungan dengan dunia materi, dunia yang di luar, melalui indera panca indera kita. Ya saudara,
Orang-orang yang hanya punya kesadaran kepada tubuh, orang itu akan, saudaraku, menjaga tubuhnya begitu rupa dengan olahraga, hidup sehat, ya saudaraku, perawatan dan segala macam. Salahkah? Tidak, tidak salah saudaraku. Tapi ingat, tubuh ini punya keterbatasan. Tubuh ini ada masa expirednya, ya. 40 tahun lagi saya ketemu dengan Bu Agus, mungkin kita tidak lagi seperti begini ya Bu ya. Tetap berubah ya. Sekarang saja saya sudah banyak berubah di sana sini sampai anak saya, "Mama, kenapa mama mekarnya kok cepet banget ya?" Kamu nggak tahu, semakin umur metabolisme mama kan mulai menurun. Oh nggak bisa, mama harus kembali muda, nggak bisa saudara. Ya tubuh ini punya keterbatasan ya. Tetapi jangan lupa, selain tubuh itu ada yang namanya jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan jiwa ini merupakan pintu masuk ke roh, saudara. Roh itu berbicara apa? Nafas hidup. Roh berbicara soal hati. Roh itu, saudaraku, berbicara tentang manusia roh kita, tentang iman, tentang dimensi supranatural dalam hidup saudara dan saya. Ada orang yang jiwanya itu stabil, up and down. Tapi ada juga orang yang jiwanya stabil, ya, tenang, menghadapi apa-apa itu masalah bisa tenang, enggak pecicilan, enggak pencilaan, enggak gedubrakan, saudaraku. Ya, saudaraku, jiwa itu pintu menuju roh. Makanya penting sekali apa yang kita lihat, ya, kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita rasakan, ya saudaraku, itu sangat penting sekali karena itu saudaraku akan berhubungan dengan roh kita, dimensi supranatural dalam hidup kita. Jadi ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan mengaktifkan dimensi supranatural dalam hidup saudara dan saya. Makanya orang ya. Lanjut? Bisa? Oke. Ya, saudaraku, jiwa itu merupakan pintu masuk ke roh. Ya, saudara, makanya orang yang pikirannya, ya saudaraku, yang dilihat, kalau yang dilihat hal-hal yang pornografi, hal-hal yang, ya saudaraku, hal-hal yang seperti itu, maka enggak heran pikiran kehendaknya adalah melakukan hal-hal yang najis. Kalau yang kita lihat, kita dengar, ya berita-berita yang tadi mentakutkan, mencekam, makanya tidak heran bahwa jiwa itu enggak tenang. Saudara, jiwa kita bisa tenang kalau roh kita kuat. Roh kita kuat akan buat jiwa kita menjadi tenang. Amin, saudaraku. Nah, saya suka sekali dengan terjemahan dalam Alkitab firman Allah yang hidup dari Mazmur 131 ayat 2. Dikatakan begini, "Aku berdiam diri di hadapan Tuhan sama seperti anak yang disapih. Ya, rengeanku sudah didiamkan." Jadi bagaimana saudara dan saya kita bisa punya jiwa yang tenang? Banyak berdiam diri dekat dengan Tuhan. Bu, rasanya Tuhan itu jauh dengan saya. Enggak, saudaraku, jangan salah. Tuhan tidak pernah jauh dengan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, "Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu." Yang menjauh bukan Tuhan, tapi kita seringkali yang menjauh. Dan tahukah saudara, kerinduan Tuhan untuk mendekat dengan saudara itu lebih besar dari kerinduan kita mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu hari-hari ini saya melihat iblis berusaha menarik banyak anak-anak Tuhan untuk jauh dengan Tuhan. Dengan banyak hal, saudaraku,
Bukan saja dengan masalah, dengan keadaan yang terjadi, tapi di tengah kenyamanan pun bisa buat orang itu jauh daripada Tuhan. Saya berdoa setiap kita mengerti ini waktu-waktu yang sangat genting untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Berdiam diri itu artinya lakukan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Banyak tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, keluarga yang mengalami dalam 1 minggu 3 anggota keluarganya meninggal. Bu, apakah mereka kemudian begitu saja bisa menerima? Tidak, saudara. Beberapa malam itu mereka kontak saya. Bu, ini iblis mengintimidasi kita. Ya, bilangnya besok kamu, baca aja Alkitab, besok kamu akan mati. Besok kamu akan mati. Mereka diintimidasi seperti itu. Sehingga ketakutan yang luar biasa. Kemudian mereka bilang, Bu, bisakah besok ke rumah kami untuk mengurapi rumah kami? Karena rasanya hawanya udah gak enak. Ya karena gimana gak enak. Saudaraku, terjadi kematian di situ, saudaraku. Tapi karena mereka masih positif, anak saya protes. Apa? Mama mau ke sana, kemarin sudah dari kuburan, sekarang mau ke sana. Anak saya protes, saudaraku. Tapi bukan karena anak saya protes, saya bilang bukan masalah rumah itu. Ya, rumah itu sudah kita doakan sebelumnya. Tapi bagaimana yang ada di dalam. Jangan sampai jiwa kita ini, hati kita ini kosong. Ya, saudaraku, kalau kosong, iblis akan bawa teman-temannya lebih lagi. Sudah dibersihkan memang, tapi kalau kosong, iblis akan bawa 7 temannya. Saudaraku, dan keadaan orang itu akan lebih buruk. Saya bilang, ayo stop mengasihani diri. Ayo stop menyalahkan kiri kanan atau menyalahkan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah lama kan gak ada mesbah keluarga? Iya, kita sudah lama gak mesbah keluarga. Ayo mulai sekarang buat mesbah keluarga. Belum ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Dan puji Tuhan saudara, hari ini mereka tiap malam ada mesbah keluarga. Dan mereka sekarang begitu setia datang ibadah secara onsite. Meskipun sebelumnya mereka memang memilih, kan ada jemaat yang virtual dan jemaat aktual. Ya, sekarang mereka secara onsite rajin sekali. Karena kan sebagian besar sudah pada sarjana kan, sudah sarjana, di sini sudah pada sarjana S1, S2, ada yang S3, di tempat kami ada yang S3 loh saudaraku ya, S3 COVID maksudnya saudaraku ya, udah pada sarjana. Ya saudaraku, saudara, dan saya bersyukur mereka mulai, kami mau melayani Tuhan Bu, sekarang kami mau ditugasin asyir atau apa, kami mau, udah kami gak lagi memikirkan yang mati biar yang mati, sekarang kita mau melanjutkan kehidupan ini. Saudaraku, percayalah di balik semua hal yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, sesuatu yang gak baik pun menurut kita, temukan kebaikan Tuhan di balik segala perkara, amin saudara. Dengan kita banyak dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi ayat ketiga. Mazmur 131 ayat 3. 3, 2, 1. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, pengharapan di dalam Tuhan adalah salah satu senjata rohani yang membuat saudara dan saya tetap kuat menghadapi apapun situasi kehidupan hari-hari ini. Memang proses pengharapan dalam Tuhan itu tidak selalu mendatangkan sukacita, tapi hasilnya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin saudaraku. Roma pasal 5 ayat 5 sampai 6 katakan. Dan Ibrani katakan pengharapan itu seperti sauk yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena itu saudara, dalam keadaan apapun hari-hari ini saya berdoa jangan sampai saudara dan saya kehilangan pengharapan. Pengharapan itu yang membuat kita tetap kuat. Dan kita bersyukur kita menyembah Tuhan yang hidup. Saya berdoa melewati musim demi musim dalam hidup ini. Ya, saudara dan saya kita boleh didapati tetap kuat dan boleh mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik dan kuat. Amin saudaraku. Ayat yang terakhir mari kita buka bersama-sama. Mazmur pasal 42. Kita baca ayat ini bersama-sama. Musik bisa maju ke depan. Mazmur pasal 42. Ayat 5 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat 5 sampai yang ke-6. 3, 2, 1. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia,
mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau hari ini hatimu sedang gundah gulana dan gelisah, ayo ngomong sama jiwamu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Ngomong sama jiwamu, jangan turuti ya hati yang gundah gulana, galau dan segala macam. Ingat firman Tuhan tadi katakan, bagaimana kita bisa punya jiwa yang tenang, berpikir sederhana. Orang yang bisa berpikir sederhana, dia punya kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang berpikir sederhana, dia punya kemampuan untuk bisa mengampuni. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa punya jiwa yang tenang? Banyak berdiam diri dekat dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak hal yang bisa menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Ayo ambil keputusan, aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Saya berdoa kita lewati musim demi musim. Dan kita tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Naikkan pujian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Lihat burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama serukan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan pujian ini, kau pria saja katakan, musim akan selalu, kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap, amin, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kamu wanita angkat pujian ini bersama-sama saya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami aman di tangan-Mu. Meskipun keadaan bisa saja tidak baik, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang tidak pernah berubah. Rancangan-Mu dalam hidup kami tetap sama. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada malam hari ini. Dan biar firman-Mu ini tidak hanya berhenti sebatas informasi, tapi benar-benar menjadi pewahyuan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kami boleh mengalami ketenangan dalam jiwa kami. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang sedang gelisah, gundah gulana, resah, kalut pikirannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa minta anugerah Tuhan. Kiranya turun damai sejahtera dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Damai sejahtera yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Ketika kami boleh menghidupi dan melakukannya. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, buat jemaat-Mu yang setia. Karena kami tahu ibadah itu berguna dalam banyak hal. Bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi sampai pada hidup kekekalan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mempraktekkan firman Tuhan. Mari katakan sama-sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.